Halo, Satyohotu Namo Buddhaya. Saya Chelsea Renata dari kelas 11 MIPA 2 akan memberikan tanggapan tentang video live IG yang telah saya tonton. Menurut tanggapan saya, live IG yang telah dilakukan oleh Sergeni, Miss Ita, dan Ciwidia cukup menghibur dan mengedukasi. Dengan tema cara kreatif dan bahagia untuk tetap semangat beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini, menurut saya sangat cocok untuk kita para pelajar yang sedang mengalami masa-masa sulit untuk tetap bisa belajar di tengah adanya virus corona ini. Pengalaman-pengalaman yang sudah di-share oleh Ciwidia juga memotivasi saya untuk tetap semangat belajar walaupun sedang berada di masa-masa seperti ini. Saya setuju dengan pendapat Ciwidia bahwa kita memerlukan motivasi dari diri kita sendiri untuk bisa menghadapi tantangan ke depannya. Jangan menjadikan wabah COVID-19 ini sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan dan tidak belajar. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sudah seharusnya kita bisa lebih kreatif lagi agar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Kuncinya adalah jangan mau ketinggalan dan jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Saya setuju bahwa tips agar tetap kreatif, bahagia, dan semangat adalah kembali ke motivasi diri sendiri, atau istilahnya back to yourself. Karena yang bisa memberi semangat untuk diri kita sendiri, ya adalah diri kita sendiri juga. Dengan kita memiliki mindset yang selalu bahagia, maka segala sesuatu yang kita kerjakan juga pasti akan lebih mudah dan kita juga lebih semangat untuk mengerjakannya. Saat Ciwidia sharing tentang pengalamannya antara membagi waktu kuliah dan kerja, di situ saya bisa mendapat gambaran tentang dunia kerja dan dunia perkuliahan. Ternyata jadwalnya lebih padat daripada dunia sekolah yang sedang saya jalani sekarang. Tapi dengan tips yang Ciwidia berikan, yaitu dengan membuat catatan-catatan kecil untuk hal-hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan jadwal-jadwal penting yang harus diingat, itu bisa membantu saya untuk lebih bijak lagi dalam mengatur waktu nantinya. Hal itu bisa menjadi reminder saya untuk kedepannya. Yang terakhir dari Ciwidia adalah saat ia ditanya bagaimana caranya supaya bisa bersaing dengan orang-orang yang lebih tua di dunia kerja. Jawaban Ciwidia cukup memuaskan karena saya juga sependapat dengan jawabannya. Yaitu bukan bagaimana caranya agar kita bisa bersaing, namun bagaimana caranya agar kita bisa belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Khususnya orang-orang yang lebih tua dibandingkan dengan kita. Di tahap awal pasti kita memerlukan bimbingan agar sesuatu yang kita kerjakan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, bimbingan tersebut bisa kita dapatkan dari orang-orang yang lebih senior dari kita. Jadi saya sangat setuju dengan jawaban Ciwidia yang satu ini. Karena di tahap awal, kita memang perlu belajar terlebih dahulu. Dan dengan bimbingan dari senior-senior tersebut, maka kita bisa lebih cepat belajar sekaligus beradaptasi terhadap apa yang akan kita hadapi nantinya. Saya juga sependapat dengan sharing Miss Ita, yaitu tentang tetap semangat walaupun sedang menghadapi masalah apapun dan dimanapun. Kita harus bisa mengambil sisi positifnya. Karena dengan menghadapi suatu masalah, dari situlah kita belajar bahwa kita harus bersabar dan kita harus belajar untuk bisa menguatkan diri sendiri. Serta juga kita bisa belajar untuk menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri. Jangan hanya pasrah dan tidak melakukan apa-apa, karena itu hanya akan memperburuk suasana. Kita harus lebih berani dalam menghadapi masalah yang kita alami. Terkadang kita harus berani untuk mengambil resiko. Karena banyak orang yang sukses berawal dari keberaniannya untuk mengambil resiko yang ada pada hidupnya. Mereka lebih memilih untuk startup daripada berdiam diri di dalam keterpurukannya. Sehingga mereka bisa berhasil untuk mencapai kesuksesan. Ada 4 alasan kenapa kita harus berani untuk mengambil resiko. Yang pertama,
Tanpa adanya risiko, maka tidak akan ada kesempatan untuk sukses. Yang kedua, jika kita belum mencobanya, maka kita tidak akan tahu hasilnya. Yang ketiga, tidak ada namanya hidup tanpa kata risiko. Yang keempat, tata lisan adalah ketika kita berani untuk mengambil risiko. Dan juga tentang usaha yang tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saya sangat setuju. Karena bagaimanapun juga, dengan usaha yang telah kita lakukan sendiri, dengan perjuangan kita sendiri, maka hasil yang akan kita dapatkan tidaklah sia-sia. Dengan usaha yang telah kita buat sendiri, pasti hasilnya akan lebih memuaskan daripada jika kita hanya mengandalkan orang lain untuk kita bisa mencapai kesuksesan kita. Kalau kita bermalas-malasan dan selalu bergantung pada orang lain, maka skill apa yang akan kita punya? Yang paling dibutuhkan saat ini adalah skill atau keterampilan dan juga kejujuran dari diri sendiri. Jika kita memiliki skill, itu artinya kita telah siap untuk bersaing di dunia kerja. Nah, dan skill ini bisa kita dapatkan dari pendidikan di sekolah. Jadi, sebaiknya sedari dini kita sudah harus mengetahui dan mengasah skill kita, agar suatu saat nanti kita bisa siap masuk ke dunia kerja yang penuh dengan persaingan. Inti yang saya tangkap dari live IG ini adalah teruslah berusaha dan terus berjuang untuk kesuksesan kita nanti walaupun kita sedang berada di masa-masa seperti ini. Tetap tanamkan semangat belajar di dalam diri kita dan jadikan semangat itu sebagai suatu kebiasaan. Kita tidak sendiri. Saat ini kita sedang berjuang bersama-sama. Kita sedang menghadapi masalah yang sama. Untuk itu, janganlah pernah merasa sendiri. Selalu percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Karena jika kita bisa menguatkan diri sendiri, maka kita juga pasti mampu untuk menguatkan orang lain. Buat motivasi di dalam diri masing-masing. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah patah semangat. Teruslah berjuang, and then back to yourself. Sekian video tanggapan yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Setihotu Namo Buddhaya.